Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa ungkapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, itba tabi'ut tabi'in, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya hingga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, tema pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema meraih takwa melalui ibadah kurban. Sekali lagi, meraih takwa melalui ibadah kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sebuah ayat yang menjadi pertanda disyariatkannya ibadah kurban adalah surat yang kita hafal semua, yakni Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan begitu banyak nikmat yang diberikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni inna a'toinaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, a'toinaka al-kautsar. Dalam tafsir mufassirin berbeda pendapat, al-kautsar adalah nikmat yang banyak, ada juga al-kautsar adalah telaga yang berada di surga, telaga Al-Kautsar. Maka untuk mensyukuri nikmat tersebut, ya, nikmat yang banyak, maka syukurilah dengan fasholli, dengan ibadah salat. Karena ketika seseorang melaksanakan ibadah salat, berarti dia telah bersyukur kepada Allah. Karena merupakan perintah, fasholli, dan laksanakanlah salat. Li rabbika, untuk Rabbmu. Fasholli li rabbika. Ya. Karena Allah. Karena Tuhanmu. Kemudian wanhar, dan berkurbanlah. Nah, di sini perintah wanhar, ibadah nahar itu adalah ibadah penyembelihan. Jadi sebaik-baik amalan yang diamalkan pada hari raya Idul Adha itu adalah an-nahar, penyembelihan. Artinya seseorang ketika melaksanakan an-nahar berarti itu dah amalan yang terbaik. Tidak ada amalan kecuali penyembelihan. Baik, sebagai mukadimah mari kita awali dengan Quran surat Al-Kautsar, surat 108
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang mengasihimu ialah yang terputus dari rahmat Allah. Ya. Dalam tafsir, ya, di antara tafsiran ayat ini, fasholli li rabbika wanhar adalah berkurbanlah pada hari raya Idul Adha, Yaumun Nahar. Tafsiran ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga menjadi pendapat Atta', Mujahid dan jumhur mayoritas ulama. Penyembelihan kurban yang telah kita ketahui, ya, ketika hari raya Idul Adha itu disebut dengan al-udhiyah. Al-udhiyah, sesuatu dengan waktu pelaksanaan ibadah tersebut. Sehingga makna al-udhiyah menurut istilah syar'i adalah hewan yang disembelih dengan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dilaksanakan pada hari An-Nahar Idul Adha dengan syarat-syarat tertentu. Dari definisi ini, maka yang tidak termasuk dalam al-udhiyah adalah hewan yang disembelih bukan dalam rangka taqarrub ilallah. Maka qarraba yuqarribu qurbanan. Artinya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau bukan untuk taqarrub, itu bukan dinamakan apa? Pengorbanan, bukan kurban. Seperti untuk dimakan hajatan, kemudian untuk dijual di pasar, atau untuk menjamu tamu. Begitu pula yang tidak termasuk al-udhiyah adalah hewan yang disembelih di luar tasyrik, walaupun dalam rangka taqarrub kepada Allah. Begitu pula yang tidak termasuk al-udhiyah adalah hewan untuk akikah dan al-hadyu yang disembelih di Mekah. Jadi ya, kita fahami hewan yang akan kita sembelih itu adalah dalam rangka taqarrub kepada Allah. Ya, sebagaimana dalam Quran surat 5 surat Al-Maidah ayat 27. Surat Al-Maidah ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتل عليهم
نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال من المتقين صدق الله العظيم. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua yaitu Habil diterima dan dari yang lainnya yaitu Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti akan membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Ya. Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi ketahuilah ya, yang ingin dicapai dari ibadah kurban adalah keikhlasan dan ketakwaan. Dan bukan hanya daging atau darahnya. Jadi takwanya itu. Walaki yanaluhut taqwa minkum. Akan tetapi ketakwaan dari kamulah yang akan dapat mencapainya. Nah, sebagaimana kisah dalam ayat ini, yaitu kedua putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua dan tidak diterima dari yang lain. Diterima Habil diterima, Qabil ditolak, tidak diterima. Maka Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Menurut riwayat yang lain, bahwa inilah pertama kali pembunuhan terjadi di muka bumi. Dacan ayah sasaha, kekerek ayah putra-putra Nabi Adam, sehingga terjadilah pembunuhan ya di muka bumi. Ini diawali dengan ya cerita Qabil dan Habil ini. Aku pasti membunuhmu. Namun Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima korban. Allah hanya menerima kurban. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya dari orang-orang yang bertakwa. Disinilah kita meraih ketakwaan dari ibadah kurban. Takwa adalah menjalankan perintah-perintahnya, kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang berkurban, sebetulnya mampu semuanya juga. Sebagaimana seseorang akan melaksanakan ibadah haji, semuanya mampu sebetulnya. Disebutkan oleh Allah, ya, man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang
mampu untuk mengadakan perjalanan. Sebetulnya mampu. Ya, mana faktanya? Faktanya gini kan, dengan berjalan kaki juga sampai. Apalagi pakai sepeda, apalagi pakai motor, apalagi pakai mobil. Ya, terus dengan teknologi-teknologi yang dibuat oleh manusia. Artinya, tapi ternyata yang melaksanakan atau memenuhi panggilan adalah orang yang mau mendengar perintah-perintah Allah. Termasuk orang yang bertakwa adalah orang yang mau mendengar. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Minimal dia mau mendengar perintah Allah, kemudian dia melaksanakan. Ya. Kita perhatikan. Minimal dia mau mendengar saja dulu. Surat 6 ayat 36. 6:36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Wal mauta yab'atsuhumullahu summa ilaihi yurja'un. Sadaqallahul azim. Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah, dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian padanya mereka dikembalikan. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Hanyalah orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Allah menyeru, maka yang mau mendengar itu mematuhi. Kata Allah ya dalam ayat ini. Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah, dan orang-orang yang mati hatinya kelak akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya lah mereka dikembalikan. Ya, kenapa mau mendengar? Ya. Ya itu minimal dia mau mendengar dulu perintah-perintah Allah. Walaupun tidak semua yang mendengar mentaati. Cuman ketika dia mau mendengar, berarti diolah dari pendengarannya itu oleh hatinya. Maka tersentuhlah hatinya dengan hidayah Allah. Maka timbullah ketakwaan. Min taqwal qulub. Ya, itulah dari ketakwaan hati. Maka Allah menyatakan orang-orang yang bertakwa adalah minimal dia mau mendengar. Kemudian setelah mendengar, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Sami'na wa ata'na. Mendengar dulu, yastami'unal Qur'an. Mendengar Al-Quran, kemudian mentaatinya. Karena kan bekal dari Allah hanyalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Sebab jika pendengarannya tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, ya, pendengarannya tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, penglihatannya tidak dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah,
hatinya tidak mau memahami ayat-ayat Allah, maka Allah katakan kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Tidak ubahnya seperti sapi. Ya, tidak ubahnya seperti domba. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak mendengar ayat-ayat Allah. Matanya besar tetapi tidak dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Hatinya ada tetapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Maka itulah Allah katakan kal an'am, seperti binatang ternak. Bahkan balhum adol, manusia itu lebih sesat keadaannya, lebih sesat daripada binatang ternak. Pugu ari binatang ternak mah meureun eta mah sato. Nya ari urang mah manusia. Tentu harkat, derajat, bahkan martabat seorang manusia oleh Allah dimuliakan. Dengan adanya wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun, supaya kamu mensyukurinya. Jadi ibadah kurban itu termasuk adalah min taqwal qulub, ketakwaan hati, dan juga bukti seseorang la'allakum tashkurun, mendengar perintahnya, melihat fakta daripada orang yang takwa, kemudian memikirkan bagaimana kesudahan orang-orang yang takwa atau orang-orang yang tidak bertakwa. Karena bagaimanapun manusia itu ya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus memahami, harus mau mendengar, harus mau melihat, harus mau memikirkan. Sebab dengan itulah manusia kelak akan menyesal ketika tidak mau mendengar. Lau kunna nasma'u. Jikalau dulu aku mau saja mendengar. Lau kunna nasma'u. Aw naqilu. Atau kami mau memikirkan. Tuhnya. Jadi nasma'u. Aw naqilu. Mau mendengar saja Quran. Aw naqilu. Atau memikirkan Quran. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentu aku tidak akan berada di neraka sa'ir. Mendengar dan memikirkan. Maka sebelum pendengaran kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mumpung masih mendengar, karena dalam ayat 636 ini hanya orang-orang yang mendengar sajalah. Tapi bagaimana kalau pendengaran itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu akan menjadi ya sesuatu yang sesuatu yang akan menjadikan seseorang hina ketika pendengarannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayat 46-nya. Masih 6, ayat 46-nya. Tadi 36, sekarang 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum. Qul akhadallahu sam'akum sarakum wa khatama ala qulubikum. وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به وختم على قلوبكم من إله
Unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Riful ayati thumma hum yasdifun. Sadaqallahul azim. Pertanyaannya, apakah pernah kita dicabut pendengaran? Penglihatan? Pernah? Ya pernah. Ketika tidur ternyata dicabut pendengaran kita. Ya, buktinya geringan TV ngagedur kerek ya, ting teka kuping deh. Gitu nya. Eta teh pan dicabut pendengaran kita. Penglihatan nya pan aya nu bobo bari meletet gitu nya. Ah ya nu kieu tah. Kieu we beunta tada tidur. Ngan eta nu hideungna we nu hirup teh ka ditu, ka dieu, ka ditu, ka dieu nya. Diperhatoskeun ku abdi anu meletet bobona. Heuh. Itu teh ada matanya cuman dicabut penglihatannya. Walaupun kelihatannya melihat ka itu ka dieu tapi tidak dicabut penglihatannya. Gitu. Nah itulah maksud kata Allah, terangkanlah. Terangkanlah. Terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Tak tadi wih keuneuy ku Allah teh nya. Ya, begitu ada suara golomrang korejat. Wih keuneuy teh ku Allah teh. Da tadi wih keuneuy mah geuningan di golomrang-golomreng oge hajong Jawa teh mah teh ya. Gitu. Maka perhatikanlah kata Allah. Ungzur perhatikan. Tingali cek Allah teh. Kaifa nusarriful ayat. Bagaimana kami berkali-kali memperlihatkan ayat, tanda-tanda kebesaran kami tiap hari, tiap malam. Kemudian mereka tetap berpaling juga. Padahal ayat-ayat Allah itu diberi diulang-ulang. Diperlihatkan. Cuman orang sok cari wera gitu nya. Karena ayat-ayat Allah teh henteu telik. Padahal ayat-ayat Allah itu ada ya dalam kehidupan keseharian kita. Bahkan terhadap fi anfusihim, terhadap diri-diri mereka pun. Eta teh ayat-ayat Allah teh geus tos dibuka-bukakeun. Cuman nya kitu. Upami urang tidak menghayati, mentadaburi, tidak akan mungkin nya paham. Kan ku tadabur mah dipahami heula tah. Setelah mendengar teh nya, setelah mendengar jadi naon istilahna mah tadabur Quran mah istilahna mah hirup sadayana nya. Naon istilahna mah ngupingkeun nya ninggal ayatna nya ngemutan. Nya itulah makna tadabur, ngalenyepan ayat set oh nya kieu. Karena orang-orang yang tidak orang-orang yang tidak menjadikan pendengarannya bahwa ternyata Allah menyatakan hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan. Berarti minimal dia mau dulu mendengar. Terus mau membaca, matak disebutake mustami'. Mustami' teh orang yang mau mendengar. Cenah ieu mah saeutik mustami' anake bae we. Nya
Yang penting kita masuk ke dalam kategori 636 tadi. Ya, kita sudah termasuk 636. Surat 6 ayat 36. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Sesungguhnya hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan. Itu. Baik, kita perhatikan ya. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memenuhi neraka jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia. Mereka mempunyai telinga tapi tidak mau mendengar. Mereka mempunyai mata tetapi tidak mau melihat ayat-ayat Allah. Itu ya. Bergeser sedikit 7179 surat 7 179. Baik. Dibaca artinya saja 179. Yang lengah, lalai. Ya. Maka akibat daripada tidak mau mendengar perintah-perintah Allah itu disebut jauh daripada ketakwaan. Ba'idun minat taqwa. Jauh dari ketakwaan. Makanya akibat tidak mau mendengar dia merasakan penyesalan. Itunya penyesalannya surat 67 At-Tabarok, Al-Mulk, ayat 10. Surat 67 ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم. Sekiranya kami mendengar, ya dulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan-peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi coba dulu mau mendengar saja, ngadengikeun we hungkul cenah. Ya. Nasma'u law kunna nasma'u. Lamun seug mah baheula teh kaula sararea ngadenge, au naqilu atau kami semua memikirkan, naqilu akal, berakal, mempergunakan akal, naqilu, makunna tentu saja kami tidak akan berada fi ashabis sa'ir, di neraka yang menyala-nyala. Berarti ini adalah tanda bahwa ya penyesalan ketika seseorang tidak mau mendengar. Berarti ketika minimal mustami' geningannya. Kata Nabi, jadilah kalian ya. Sok cenah.
Kahiji kata Nabi, kamu harus menjadi orang yang alim, mengetahui, yang mengajarkan. Ya. Atau muta'alim, mustami'an, atau mau mendengar saja. Aliman yang mengajarkan, au mustami'an, ya, dia mau mendengar, au muhibban, atau mencintai, au, ya, empat kan. Jadi jadilah kamu mengajar, lamun teu jadi mengajar atau diajar, lamun teu diajar atau ngupingkeun, lamun teu ngupingkeun atau resep-resep cenah. Wala takun khomisan, ulah jadi nuka 5, nuka 5 mah ngajar henteu, diajar henteu, ngadenge henteu, cinta ge henteu. Kalau tuh palid itu. Mudah-mudahan kita yang hadir ya pada kesempatan kali ini kita termasuk orang-orang yang mau mendengar, sehingga dikatakan innama yastajibul ladzina yasmaun, hanyalah orang-orang yang mendengar sajalah yang mentaati seruan Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dulu, ada heulanya, terus lebat mangga. Ya, kita lanjutkan bahasan kita tadi bahwa hanya orang-orang yang mau mendengar sajalah yang mematuhi perintah atau seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan mafhum mukhalafahnya berarti mafhum itu memahami, mukhalafah kebalikan daripada bahasa yastami'unal Qur'an atau yastami'una, orang-orang yang mau mendengar, berarti kebalikannya adalah orang-orang yang tidak mau mendengar. Nah, orang-orang yang mau mendengar disebutkan oleh Allah yastajibuna, yaitu orang-orang yang mematuhi, berarti mukhalafahnya, kebalikannya adalah tidak mau mendengar, la yasma'una, kan gitu, tidak mau mendengarkan. Nah, berarti orang yang mau mendengar saja itu masuk kategori kepada ketakwaan, ketika setelah didengar ya, kemudian diresapi, dikaji sehingga menjadi takwa ya, sehingga menjadi perbuatan ya, amal perbuatan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dinamakan takwa. Ya. Itu yang dinamakan takwa. Sehingga Allah menyatakan orang-orang yang berbuat baik itu qaribun, akan dekat, minal muhsinin, di antara orang-orang yang berbuat baik. Kalau tadi dikatakan dalam surat 5 ayat 27, innama yattaqabbalallahu minal muttaqin, kemudian Allah beserta orang-orang yang bertakwa, yattaqabbalallahu minal muttaqin, innallaha ma'al muttaqin, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Masalahnya adalah berapa banyak ya orang yang mengatakan dia beriman, dia meyakini, akan tetapi keimanan dan keyakinannya tidak berdampak kepada perbuatan, tidak ada implementasi dalam kehidupannya, tidak ada cahaya ketakwaan. Karena ya, takwa merupakan kemampuan untuk membedakan. Kita buka ayatnya, surat 8 ayat 29. 8:29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يا أيها الذين آمنوا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah. Ini dampak ya. Dampak mau mendengar, dampaknya mentaati perintah-perintah Allah, yakni takwa. Maka Allah menyerukan, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa, in tattaqullah yaj'al lakum, Dia akan memberikan kepadamu, yaj'al lakum, Dia akan menjadikan bagi kalian furqonan. Furqon artinya adalah, furqon artinya petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Dapat juga diartikan di sini dengan pertolongan Allah. Furqonan, pertolongan Allah. Tapi sepakat para mufassirin, ya, mufassirin menyatakan bahwa ternyata dengan seseorang menjalankan ketakwaan diberikan kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Dan sekaligus dengan takwa itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, wa yukaffir ankum sayiatikum, menghapus bahkan segala kesalahan-kesalahanmu, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Makanya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang diberikan kemampuan. Karena dengan membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia takwa. Ketika dia takwa berarti inilah yang akan menjadi, ya, sebuah keniscayaan seseorang bahwa diberikan kemampuan. Mana yang harus, ya, menjadi pahala dan mana yang akan menjadi dosa. Itu akan diberikan kemampuan. Dan orang-orang yang bertakwa itu sudah barang tentu mendapatkan jaminan-jaminan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Makanya kita raih ketakwaan, meraih takwa dengan sembelihan kurban. Karena sebelum darahnya menetes ke tanah, maka, ya, takwa sudah diterima. Makanya tidak akan tercapai keriduan Allah, ya, bukan dagingnya, bukan darahnya yang akan mencapai takwa,
akan mencapai ridho Allah, akan tetapi takwa dari kalianlah. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan akan bersaksi di hari kiamat kelak kuku-kukunya, bulu-bulunya, ya, berarti hal-hal yang dianggap bahkan yang dibuang, ya, kuku, tanduk, bulu, itu teh justru yang dibuang itulah yang akan menjadi saksi. Ya mungkin oleh kita tidak berharga, tapi yang disebutkan oleh Allah justru yang dianggap tidak berharga oleh kita itu yang akan menjadi saksi. Kuku-kukunya, tanduk-tanduknya, bulu-bulunya. Sok da moal aya nu mais bulu, moal aya nu ngolak tanduk, keur naon atuh teuas. Dan isi jeroan bener, anu dipikeun. Ya. Itu semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebayanglah ya orang yang takwa itu segala rupa dijalankeun perintah-perintah Allah teh. Ya. Gitu. Jadi sami'na wa ata'na teh dibuktikan, bukan sami'na wa asaina. Kan ada dua itu kata-kata tehnya. Ada sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ada sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami ya tidak mentaati. Wa asaina, berpaling. Berarti orang-orang yang takwa sami'na wa ata'na, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saking besarnya hikmah dari penyembelihan hewan kurban itu tentu akan menjadi ya, ada yang menyatakan bahwa kelak akan menjadi kendaraan kita di hari kiamat. Ya. Tentu itu harus ditilai dengan keimanan, bukan dengan logika. Dalam logika mau cenanya orang teh berarti loba setiap tahun menyembelih berarti lamun ku logika berarti wah kendaraan orang teh loba can dari itu tehnya. Kan gitunya. Gitu. Tapi harus dijawab dengan amantu billah. Kita beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Allah. Amantu billah. Hanyalah keimanan yang akan ya dijadikan acuan bahwa seseorang mengerjakan perintah-perintah Allah, yaitu ketakwaannya. Kemudian mari kita perhatikan setelah Allah akan memberikan kemampuan untuk membedakan orang-orang yang bertakwa termasuk orang-orang yang diberi gelar waliullah. Ya. Surat berapa? Surat 10 ya. Ayatnya 62 sampai 64 nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Ya, sadaqallah. Mampu membedakan mana yang hak dan yang batil. Tadi 829, kalau 10, 62, 63, 64 ini diberi gelar wali oleh Allah. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Maka ya, pahalanya bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan akhirat kelak. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah, kalimat-kalimat Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Takwa, makanya Masya Allah, tabarakallah, orang yang bertakwa itu ya sungguh akan didekatkan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Surat 26. Surat 26, surat Asy-Syu'ara ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi luar biasa ya, didekatkan. Artinya orang yang bertakwa tadi diberikan furqan, diberi gelar wali dan didekatkan surga. Dan ciri-cirinya ya, orang yang bertakwa itu senantiasa menepati janji. Sebab dengan janji-janji tersebut Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Surat 5 ayat 76. Surat 3 punten. Surat Ali Imran ayat 76. Surat 3 ayat 76. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sadaqallahul azim. Ya, mangga. Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya, yakni janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah. Kalau sesama manusia berarti perjanjian. Kalau sesama Allah berarti nazar. Nazarnya janji ke Allah. Kalau hasil saya akan bersedekah. Pas hasil teh tulus sedekahna teh. Kalau bapak nggak butuh. Allahu Akbar. Jadi ku Allah teh ditanamkan kemunafikan dalam hatinya. Hati-hatinya kalau orang boga janji gitu. Jadi seringkali manusia itu menyalahi janjinya. Ada 3 janji. Janji Allah la yukhliful mi'ad. Janji Allah itu tidak akan jalir. La yukhliful mi'ad. Yang kedua, janjinya setan. Kalau janji setan itu sudah pasti akan menyalahinya kata setan. Tapi janji manusia ya 50-50. Janji manusia mah 50-50. Kadangkala ada yang janji itu dilaksanakan, ada juga yang dikhianati. Maka dengan pengkhianatan terhadap janji itu disebut munafik. Ya, tanda munafik ada 3. Ketika berkata dusta, ketika berjanji mengingkari, kemudian ketika diamanati mengkhianati amanat. Gitu. Ya. Nah itulah itunya. Tapi kalau kita janji kepada Allah nya eta mah wayahna we. Kedah direngsekeun. Diperbaiki. Nya kasus kemarin teh geuningan anu surat 975 nya. Wah cenah. Lamun dibere ku Allah erek sedekah. Geus macana ketika Allah memberikan karunia-Nya malah mereka lupa terhadap janjinya itu. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hatinya. Ta eta nu bahaya mah. Urusanana urusan lamun tos seueur janji kemudian meleset power bisi gitunya HTT kok Allah dipelakan pan ditanamkan beneran dipelakeun. Kang Haji icuk cole power nate ditanamkeun gitu. Lamun geus ditanamkeun berarti dipelakan. Naon kemunafikan. Ku Allah deui dipelakeunna teh. Nya nya sok tiasa dibuka heula surat 8 surat 9. Isuk sore. Surat 8 75 sampai 77. 78 lah. 9 75 sampai 78 mangga hartosna we Bu.
ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Maka Allah menanamkan kemunafikan. Tuh, menanamkan. Mereka menemuinya karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikatkan kepadanya dan juga karena mereka selalu berdusta. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka dan bahwa Allah mengetahui segala yang Allahu Akbar. Nah itu yang bahaya adalah bas-bisannya. Ya, Allah mengetahui bisikan hati. Tayanya maka Allah menanamkan kemunafikan pada hati mereka. Taya anu bahaya teh ditanamkan, dipelakan. Berarti mun sepelakan diteuneun, dicecapkeun. Terus we kitu sikapna teh. Sikapna teh terus we. Isuk sore. Nah ini bahaya. Berarti jangankan ya kepada Allah yang Maha Tahu lah gitu kan. Bahkan janji terhadap manusia pun hati-hati bisi gitu ya. Ngerinya. Ya kepada Allah saja yang mungkin ada jeung Allah Maha Pengampun. Ya bisa jadi jika anu heueuh gitu nyarita we. Begitu diprakeun mah dibere ku Allah jadi kikir cenah ceuk dina ieu ayat teh. Pedit. Ini banyak ini. Nah makanya hati-hati juga ya terhadap seseorang berjanji. Hati-hati. Cenah. Lamun menang ieu mah tahun ayeuna teh kurban cenah. Begitu kenging tah kurban henteu. Pajajang. Aduh. Kurban henteu gitu nya ka mana we eta teh kan anggaranana teh kan gitu. Anggaranana lu ka mana? Itu. Nah itu hati-hati. Ya, jadi makanya dalam pembahasan kapan tuh pokoknya mah ucapkan 1824 insya eta bisi hilap deui 1824. Insyaallah. Karena memang orang yang takwa itu kan tadi mampu membedakan ya. Jadi hati-hati berarti. Ya makanya kata Sayyidina Umar bertanya kan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Coba terangkeun takwa teh nu kumaha. Kemudian dikasih pertanyaan Sayyidina Umar teh, apakah engkau pernah berjalan di suatu jalan yang penuh duri? Oh tentu ya. Bagaimana sikap engkau? Ya hati-hati, itulah takwa. Jadi jangan sampai berarti orang yang bertakwa itu jangan sampai jangan sampai pokoknya picilakaeun gitu. Berhati-hati. Jangan sampai kacugak. Teu kumaha ramena. Iya dong, hati-hati gitu. Dalam segala hal. Ya, oleh karena itu Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, termasuk orang-orang yang mau mendengar, menepati janji, kemudian didekatkan surga. Ya, sebagai penutup surat 3 ayat 200. Cekaplahnya kita raih takwa dengan penyembelihan hewan kurban. Ya, surat 3 ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya, sing salah labar we pada KF. Sing salah labar we. Sebab harus dikuatkan kesabaran orang. Tak ieu nya kunaon Allah teh nguji ya terhadap terutama terhadap pemimpin anu kudu sabar teh bener pamimpin mah bisa capekeun pieu teh aya wae. Kitu mata upami naon paham terhadap ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Tak eta masalah nama, kuatkanlah kesabaranmu. Pasti aya wae datang, gogoda, dodoja, cocoba. Itu teh dengan apa? Dengan takwa, kehati-hatian. Ya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun. Supaya kamu beruntung. Jadi ku takwa mah sabar jeung takwa teh ya. Ya, fa inna dzalika min azmil umur. Ya, bersabarlah. Jika engkau intattaqullah, jika kalian bersabar dan bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur, maka yang demikian adalah patut yang diutamakan. Berarti apapun yang dihadapi oleh kita, maka kesabaran dan ketakwaan termasuk dalam hal penyembelihan hewan kurban teh kan eta teh seolah-olah peringatan bagi kita bahwa hewan saja ya begitu sakitnya yang dia rasakan itunya, dan kesabaran yang diperlihatkan. Kemudian ternyata dengan sikap kesabaran itulah akan mampu mengendalikan emosional taeta. Termasuk kurban itu mengendalikan ya, membunuh ya, sifat-sifat hewan cengkeringan yang ada dalam diri manusia, dan juga kesabaran itulah yang harus mampu kita raih, kita pegang sekuat-kuat tenaga. Maka ayat ini isbiru wasobiru, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Warobitu ribat, bersiap-siap siaga di perbatasan negeri, maksudnya adalah orang-orang Aribat ini pasukan garda depannya, itu garda depan, garda terdepan, sehingga disebut Aribat. Akhirnya Allah menyatakan wattaqullah, sok praktekeun. Ya, prakteklah apa yang diperintahkan Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Mudah-mudahan ya dengan kajian tadabbur Al-Qur'an pada kesempatan malam ini
kita menjadi orang-orang yang mampu meraih derajat takwa, sehingga hanya derajat takwa itulah yang akan mampu menjadikan kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarahat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.